Jadi istilahnya bagi orang-orang Palestina ini, mereka akan menandatangani perjanjian sementara untuk mengambil dulu sebentar, nanti maju lagi selangkah demi selangkah. Itu yang mereka lakukan, dan disinilah Israel tertipu karena keluguannya Yitzhak Rabin. Ya akhirnya saya bisa memahami kenapa Yitzhak Rabin akhirnya terbunuh oleh Yahudi ekstremis. Bukan, mulailah terjadi intifada 1, intifada 2, ya. Nah, ini mulai serangan teroris di mana waktu intifada itu bis yang bawa anak sekolah dipasangin bom, ya. Tempat umum mall dipasangin bom. Itu terjadi semua itu. Nah, jadi halo. Ya, 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 Pak. Ompong lanjut. Ya, Utama jadi gini, ini sedikit menjelaskan apa yang dikatakan oleh Pak Andi sama Bro Ben tadi. Jadi sebenarnya ini masalahnya di sini, Pak, kejadiannya. Jadi waktu pasca perang 1967 itu tepi barat maupun jalur Gaza itu sudah dikuasai oleh Israel. Tapi dunia internasional itu menganggap Israel sebagai penjajah. Kemudian Israel harus memberikan tanah yang menjadi wilayah negara Palestina, bahwa itu tadinya dianggap bahwa jalur Gaza itu adalah wilayah Palestina, tepi barat itu wilayah Palestina. Sebenarnya inilah pemelintiran sejarah ini, pemelintiran makna ini. Jadi sebenarnya jalur Gaza sebelum tahun 1967 itu adalah diduduki oleh Mesir, kemudian tepi barat diduduki oleh Yordania. Nah, sesudah perang 1967 di mana Mesir dan Yordania kalah, akhirnya wilayah itu dianeksasi oleh Israel. Karena tekanan dunia internasional, ya sebaiknya berdamai antara Palestina dengan Israel. Tercapailah perjanjian Oslo. Ini yang dipuji-puji bahwa perjanjian Oslo ini perjanjian damai yang hebat segala macam. Tetapi disinilah Israel akhirnya mempertaruhkan keamanan dalam negerinya. Karena tekanan internasional, akhirnya terwujud perjanjian Oslo. Ditambah dengan keluguannya Yitzhak Rabin, ketika itu dia mau berdamai dengan Yasser Arafat, itu sebenarnya tipuannya orang-orang sebelah ini. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka tidak menandatangani perjanjian Oslo, Yasser Arafat dan Fatah sampai sekarang masih di Tunisia. Dia nggak akan bisa kembali ke tepi barat, ke Yudea dan Samaria. Ya, itu permasalahannya. Jadi Yasser Arafat ini menandatangani perjanjian Oslo ini bagaikan sang nabi itu menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini sifatnya sementara. Jadi istilahnya bagi orang-orang Palestina ini, mereka akan menandatangani perjanjian sementara untuk mengambil dulu sebentar, nanti maju lagi selangkah demi selangkah. Itu yang mereka lakukan, dan disinilah Israel tertipu karena keluguannya Yitzhak Rabin. Ya akhirnya saya bisa memahami kenapa Yitzhak Rabin akhirnya terbunuh oleh Yahudi ekstremis. Ya karena akibat perjanjian Oslo ini memang secara real katanya tercapai perdamaian, tapi dalam perjanjian Oslo ini kan bahwa Israel butuh pengakuan terhadap negaranya oleh orang-orang Palestina ini, dan kedua butuh keamanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yasser Arafat dengan perjanjian Oslo, dia bisa kembali ke tepi barat, kemudian dia dan pasukannya menyerang Israel dari dalam, yang tadinya mereka ini hanya bisa menyerang dari luar, dari Libanon, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Suriah. Sekarang mereka bisa menyerang dari dalam. Di sini sebenarnya kesalahan Israel ya dalam sejarah pertempuran Perang Timur Tengah ini. Ketika mereka menandatangani perjanjian Oslo yang bagi Yasser Arafat itu dianggap seperti dengan perjanjian Hudaibiyah gitu. Nanti coba masuk ke YouTube-nya, YouTube lama itu ada itu apa yang dikatakan bahwa ini saya menempuh strategi ini, kata Yasser Arafat, itu adalah untuk sementara, untuk supaya tipuan, supaya kita bisa selamat dan bisa masuk ke wilayah Israel. Itu yang sebenarnya mereka lakukan. Kalau nggak salah berapa hari yang lalu saya kirim video dan datanya ke Pak Paul gitu. Kalau bisa ditampilkan Pak Paul dari WA. Nah, jadi sampai sekarang bukannya tepi barat atau Yudea dan Samaria itu nggak berhasil dikuasai, sudah.
sebelum perjanjian Oslo di Israel itu relatif aman, ya. Tetapi ketika perjanjian Oslo dilakukan, mulailah terjadi intifada 1, intifada 2, ya. Nah, ini mulai serangan teroris di mana waktu intifada itu bis yang bawa anak sekolah dipasangin bom, ya. Tempat umum mall dipasangin bom. Itu terjadi semua itu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ada kesalahan Israel di sini, terlalu lembek menghadapi orang sebelah ini. Tapi karena pembodohan, karena framing, karena tekanan dunia internasional. Sama saja dengan kondisi sekarang dalam perang ini. Kalau waktu itu Netanyahu mentaati kemauan dunia internasional untuk tidak menyerang Rafah, maka sampai sekarang Hamas tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Suplai senjata ke Hamas itu ya lewat Philadelphia Corridor, lewat Rafah. Tapi sekarang kan mereka kan tinggal nunggu waktunya aja ini, habis napas karena logistik dan militernya nggak dapat senjata lagi dari Sinai gitu. Jadi ada beberapa hal ini Israel juga tidak terlalu superior. Dia juga satu waktu melakukan blunder dan kesalahan-kesalahan. Terutama ketika di Israel itu sampai pada suasana yang mungkin kelihatannya seolah-olah tenang, mereka lengah. Itu terjadi juga pada perang Yom Kippur, pada saat perjanjian Oslo, itu tertipu itu Israel. Terus terang bilang tertipu. Dan kemudian yang kemarin sebelum 7 Oktober tertipu karena ya perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pasca serangan operasi ini Kaslit ya, itu tertipu. Nah, untunglah Netanyahu sekarang ini berhasil membalikkan situasi dengan kondisi yang ada ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ini kalau Hamas ini selesai, sebenarnya kan Lebanon dan apa namanya Hezbollah ini kan berusaha mendistrak perang ini supaya ke arah mereka, supaya Israel tidak sampai pada tujuan akhir untuk mengalahkan Hamas di Gaza. Tetapi Israel tidak mau terdistrak, sepertinya dia lebih suka dengan perang yang seperti ini. Israel kan secara superior kan kemampuan perang elektronik dan kemampuan perang udaranya kan jauh lebih canggih ya. Jadi dia memanfaatkan itu untuk menghabisi lawan-lawan Israel yang merancang serangan kepada Israel, seperti Yahanie, kemudian juga Muhammad Deif, kemudian juga yang dari Iran. Nah, udah banyak kalau dihitung-hitung korbannya itu hampir 80% komandan lapangannya Hamas itu udah habis sebetulnya. Belum lagi yang dari Hezbollah. Tiap hari ada korban. Ini yang kedua ini Fuad Aker ini tokoh nomor 2 sesudah Nasrallah, bukan kaleng-kaleng gitu. Itu bisa juga dilenyapkan oleh Israel. Beda cuma berapa jam dengan Nasrallah gitu. Artinya ya mau tidak mau ya perang itu kejam. Nggak ada kebaikan dalam peperangan. Tetapi bagi orang-orang Arab ini, mereka itu akan berusaha menguasai tepi barat, terutama Yerusalem. Begitu Yerusalem dikuasai, maka seluruh jejak-jejak kekristenan dan Yudaisme akan mereka hapus pelan-pelan, ya. Akan mereka hapus pelan-pelan sehingga mereka kehilangan sejarah dan budaya. Nggak ada itu kekristenan Eropa, kekristenan Roma kalau nggak ada kekristenan dari Yahudi, dari bangsa Israel. Semua sumbernya dari situ. Nggak ada itu yang namanya doktrin-doktrin dalam kekristenan kalau nggak dimulai oleh para rasul. Jadi ini yang mereka mau hapus sebetulnya, supaya satu waktu kelak mereka akan bisa menguasai dunia, menguasai seluruh dunia. We will dominate the world. Kan itu selalu dibilang dalam demo-demonya orang sebelah ini kan gitu. Tujuannya adalah penguasaan dunia. Oke, itu aja kira-kira Pak Paul. Silakan dilanjutkan.